Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu. Perkenalkan, saya Erliston Marpaung SHMH, kuasa hukum dari Bapak Faisal, yang dalam hal ini adanya satu laporan polisi peristiwa di Polda Metro Jaya. Oke Pak, pertanyaan aja langsung masuk ya. Pada perkara yang dimaksud, kejadian dugaan kekerasan seksual ini terjadi pada tanggal 30 Oktober 2022. Nah, mungkin kita bahas, pihak Polda sudah menjelaskan soal kronologi kejadian. Kita bahas dari permulaan awal kasus kejadian. Pertanyaannya, apakah pada waktu tanggal kejadian kekerasan seksual atau tanggal kejadian tersebut bisa dibuktikan terduga pelaku dan korban ada di lokasi yang sama? Baik, perlu kami jelaskan bahwa pihak pelapor maupun korban melaporkan dalam laporan polisi yang kami lihat itu tempus deliktinya itu tanggal 30 Oktober 2022 dengan lokusnya itu di daerah pusat Bapera, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 30 Oktober. Benar, pelaku ada di kejadian tempat pada saat terjadi kejadian. Inilah yang menjadi perdebatan di antara kita bahwa tempus yang dilaporkan oleh si pelapor ini saat itu klien kami bisa membuktikan bahwa klien kami tidak berada di TKP pada tanggal 30 Oktober 2022 tersebut. Dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Dan kebetulan setelah kita runut kalender tahun 2022, itu jatuhnya di hari Minggu. Yang biasanya semua kantor itu tutup kecuali yang tiket-tiket di kantor tersebut. Itulah tanggal 30 Oktober 2022. Ada saksi yang jadi pelapor? Pelaku tidak ada di rumah. Ada. Pelaku ataupun klien kami bisa membuktikan bahwa beliau tidak ada di lokasi pada tanggal 30 Oktober 2022. Membuktikan bahwa ini, beliau ada di Depok mengikuti atau menghadiri acara ulang tahun ponakannya. Pukul berapa? Beliau di sana sesuai dengan keterangan klien kami dari jam 14.00 sampai sore jam 15.16.00. Ada di Depok. Tidak ada berjalan ke kantor pusat Bapera ataupun ke Tanah Abang pada tanggal 30 Oktober tersebut. Menghadiri acara itu ya? Menghadiri acara ulang tahun ponakannya. Ini dokumennya. Jelas. Mungkin jelas Pak. Ini dia. Kemudian katanya yang dimaksud ada 3 saksi kan? Di dalam perkara yang dimaksud ada yang Ya. berada pada saat kejadian. Apakah saksinya juga ada saat kejadian? Kalau menurut yang kami tahu, ada saksi yang berinisial FAR, ya, mengatakan dia sebagai saksi utama pada saat peristiwa yang dilaporkan oleh si pelaku. Nyatanya kami lihat di tanggal 30 Oktober, saksi ini pun berada di luar kota, yaitu di Riau. Di Riau ada fotonya mengatakan bahwa inilah 30 Oktober kehadiran si saksi tersebut yang dikatakan melihat peristiwa yang di Bapera. 30 Oktober, saksi ini pun tidak ada di lokasi tempat, adanya di Riau. Jadi kapan beliau ini melihat peristiwa yang dilaporkan oleh para si korban? Ada buktinya. Apa sudah dikonfirmasi Pak untuk Bapera Riau? Oh sudah. Kami ajukan waktu itu kepada penyidik untuk ketua Bapera Riau ini dibuat jadi saksi. Dibuat menjadi saksi untuk mengatakan, menjelaskan bahwa di mana saksi ini berada tanggal 30 Oktober 2022. Dia sudah menjelaskan kepada penyidik. Oke, jadi menurut Bapak kejadian tersebut tidak benar ada. Apakah ada kemungkinan lain yang menurut Bapak? Ya kalau saya lihat dari tanggal yang disebutkan oleh si korban ini, yang tempusnya pun dia tidak begitu paham, dia tidak begitu mengetahui tanggal berapa. Ya kalau menurut saya sih peristiwanya itu masih patut dipertimbangkan ada terjadi atau tidak. Jadi yang dilaporkan 30 Oktober itu yang ditemukan tidak ada melakukan korban itu. Ya karena 30 Oktober itu hari Minggu, kantor tutup. Yang kedua, klien kami bisa membuktikan 30 Oktober itu tidak ada di lokasi lokus yang dilaporkan itu. Jadi apakah ini kriminalisasi? Ya, saya sih tidak mau terlalu jauh mengatakan kriminalisasi, tapi penyidik kan punya hak untuk membuktikan sesuai dengan laporan dari si korban. Kalau memang penyidik tidak bisa membuktikan, ya apalagi kalau bukan kriminalisasi namanya. Demikian kira-kira. Oke. Untuk menjelaskan lanjutan Pak soal terkait DPO, terduga pelaku ini dianggap tidak kooperatif. Menurut Bapak, 3 kali datang,
Ya, menghadiri 2 hari datang dan menghadiri ingat dijadikan DPO. Bagaimana? Apakah ada pembuktian lain? Perlu saya jelaskan, ya. Ada 2 surat panggilan tersangka kepada klien kami. Ada 2 surat panggilan tersangka. Perlu kami jelaskan dalam persoalan ini. Surat panggilan pertama itu datangnya ke klien saya 28 Juli 2025 untuk datang hadir di Renata Polda Metro Jaya jam 10 pagi. 2025 atau 2022? 2025. 2022, 2022. Itu peristiwanya 2022, Pak. Oke. Oktober 2022 peristiwanya. Berarti 3 tahun setelah kejadian. Dilaporkannya itu 8 April 2025. Dilaporkannya. Ya, jadi saya ulangi lagi, peristiwanya 30 Oktober 2022 menurut si pelapor. Ya, dilaporkannya tanggal 8 April 2025 dengan tuduhan tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang PPKS. Ya, suratnya diterima. Diterima surat panggilan ini ada buktinya, ya. Diterima ini tanggal 28 2025 melalui JNE. Ya. Diterima surat panggilan pertama 28. Sekaligus juga datang penyidik mengantarkan surat panggilan kedua. Datang penyidik mengantarkan surat panggilan kedua untuk datang di 1 Agustus 2025 jam 10. Inilah yang dikatakan bahwa tidak datang. Tidak datang karena surat panggilan itu datang agak terlambat. Jam berapa Pak surat sampai di tujuan? Jam 5 sore. Undangannya yang Undangan jam 10 pagi. Terima di sore. Sore, jam 5 sore. Ini buktinya. CCTV-nya nggak penerimaan. Ada. Itulah peristiwanya, makanya dibilang, apakah tidak kooperatif? Klien saya cukup kooperatif. Dan dia menggunakan hak-haknya untuk membela diri. Bahwa apa yang dituduhkan itu perbuatan-perbuatan PPKS itu, dia mengatakan saya tidak melakukan itu. Buktinya, tanggal 3 Oktober saya ada di Depok.